Delisa tersenyum balik. Sama-sama, Nek. Saya juga berterima kasih kepada Nenek. Karena Nenek telah menerimaku sebagai bagian dari keluarga. Nenek telah memberikan aku tempat untuk tinggal yang nyaman. Nenek telah memberikan aku kesempatan untuk mencintai Nathan. Terima kasih, Nek. Rosalie meraih tangan Delisa dan memandangnya dengan penuh penghangatan penghargaan. Kamu memiliki hati yang besar, Lisa. Aku sangat bersyukur karena Nathan telah menemukanmu. Delisa tersenyum dan memberikan sentuhan lembut pada tangan Rosalind. Saya juga sangat bersyukur nih. Saya tahu bahwa Nathan adalah orang yang tepat bagiku dan saya akan selalu berada di sisinya, mengisi kehidupannya. Rosalind mengangguk dengan senyum bahagia di wajahnya. Kamu adalah wanita yang sangat tepat untuk Nathan. Kalian harus saling melengkapi satu sama lain. Delisa tersenyum senang mendengar perkataan itu. Dia benar-benar merasa seperti telah menemukan tempatnya di dunia ini bersama Nathan dan keluarga Rosalind. Nek, saya pamit. Mungkin Nathan sedang menunggu saya. Baiklah, semoga kamu betah ya tinggal di sini, kata Rosalind. Delisa berdiri dari sofa dan memeluk Rosalind sekali lagi setelah meninggalkan ruangan mencari keberadaan Nathan. Begitu tiba di luar, perasaan Delisa semakin kuat kepada Nathan. Tidak tahan dengan rasa kagumnya, dia ingin segera bertemu dengan Nathan dan memeluk suaminya itu. Dia pun mencari-cari keberadaan Nathan, namun hampir sebagian kediaman, Delisa mencari keberadaan Nathan. Delisa tidak menemukan suaminya. Nyonya, cari siapa? Tanya seorang pelayan. Apa kamu melihat Nathan? Oh, yang mulia, tanya pelayan itu. Delisa menggaruk kepalanya merasa aneh dengan panggilan itu. Ah, iya, jawab Delisa tersenyum kikuk. Tadi saya melihat beliau berjalan ke arah ruang bawah tanah, Nyonya, jawab pelayan itu. Lalu ruang bawah tanahnya di mana? Bisakah kamu mengantarkan aku? Tentu, Nyonya, dengan senang hati, jawab pelayan itu. Mereka berdua segera berjalan melewati lorong-lorong yang gelap dan juga sempit, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah pintu besi. Ini Nyonya tempatnya, ucap pelayan tersebut. Terima kasih, jawab Delisa. Sama-sama Nyonya, kalau begitu saya permisi dulu. Pamit pelayan itu berlalu. Delisa segera mendorong pintu besi tersebut dan melihat apa yang terjadi di dalam ruangan itu membuat Delisa terkejut dan terduduk di atas lantai. Nathan, apa yang kau lakukan? Tanya Delisa. Di mana wanita yang bekerja sama denganmu saat kecelakaan 2 tahun lalu terjadi? Ha? Tekan Nathan saat menginterogasi seorang tahanan yang merupakan salah satu pelaku dari kecelakaan yang terjadi kepada Nathan. Aku tidak tahu. Aku hanya diperintahkan. Pria itu berteriak kesakitan ketika Nathan memberikan setrum listrik kepada tubuh yang tergantung, membuat tubuh pelaku itu menggelepar karena kejutan listrik. Dalam ruang bawah tanah yang gelap itu, suasana tegang terasa semakin mencekam. Nathan menatap tajam tahanan yang masih terguncang oleh setrum listrik yang dia berikan. Kau tahu konsekuensinya jika kau terus berbohong? Maka katakanlah. This is Nathan. Suaranya menusuk keheningan ruangan bawah tanah tersebut. Tahanan itu mengangguk cepat. Keringat dingin menetes dari wajahnya. Dia berada di sebuah desa. Dia adalah bibi yang mengasuhmu saat kau berada di kediaman Ravenscroft. Kini dia berada di tempat yang tidak mudah kau jangkau. Ucapnya terbata. Nathan menghentikan senyumannya, tetapi tatapannya tidak berkurang intensitasnya. Siapa yang memerintahkan kalian? Paman ke-1 atau paman kedua? Berapa bayaran yang kau terima? Dan bagaimana kalian menyabotase mobil yang aku kendarai hingga kecelakaan? Nathan menunggu jawaban dari tahanan itu, tapi yang dia dapatkan hanyalah diam. Pria itu tampak ketakutan. Matanya bergerak-gerak mencari jalan keluar. Nathan tidak sabar. Dia menaikkan voltase strum listrik dan menekan tombolnya lagi. Sontak saja pria itu berteriak memohon,
Tubuhnya bergetar hebat. Nathan tidak peduli. Dia terus menekan tombolnya. Jika kau merasa ingin mati, katakan, agar aku mengganti cara untuk membuka mulutmu. Kata Nathan dingin, melepas kabel listrik dari tubuh pria itu. Pria itu menggiling lemah, matanya memohon belas kasihan. Aku tidak ingin mati, aku hanya ingin bebas. Aku tidak tahu apa-apa, aku hanya menjalankan perintah, katanya lirih. Perintah dari siapa? Siapa yang menyuruhmu untuk menyabotase mobilku? Siapa yang membayar kalian? Nathan bertanya dengan nada tegas, mendekatkan wajahnya ke wajah pria itu. Pria itu menelan ludah tanpa ragu-ragu. Aku tidak boleh mengatakannya. Dia akan membunuhku. Dia akan membunuh keluargaku. Dia sangat berkuasa. Dia tidak akan membiarkan kalian hidup, katanya ketakutan. Siapa dia? Siapa yang kau takuti lebih dari aku yang engkau tahu? Akulah penguasa bawah tanah. Jadi cepat katakan. Nathan mendesak menggeram leher pria itu kuat. Pria itu terbatuk-batuk, tidak dapat bernapas. Aku tidak akan pernah memberitahukannya, ujar pria itu terbata di sela dia hampir kehilangan nyawanya. Nathan melepaskan cengkeramannya. Oke, aku tidak akan mengulangi pertanyaanku. Nathan mengambil sebotol bensin dan menyirami tubuh pria itu. Sepertinya kamu memang senang ya disiksa. Nathan mematik korek api dan melemparkan korek otomatis itu ke tubuh tahanannya. Tahanan itu menggeliat kepanasan, tubuhnya bergoyang-goyang tidak karuan. Nathan tersenyum dingin, melihat tahanan yang kini bergumul dengan nyala api di tubuhnya. Semakin cepat kau memberitahu, semakin cepat cerita ini berakhir, ujarnya tanpa belas kasihan. Krek. Mendengar pintu ruang bawah tanah itu terbuka, Nathan menoleh. Nathan begitu terkejut melihat kehadiran Delisa yang tampak ketakutan dan syok, hingga istrinya itu terjatuh di atas lantai. Nathan, apa yang kau lakukan? Kau membakarnya? Ucap Delisa dengan bibir bergetar tidak percaya. Delisa, apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang memberimu izin untuk masuk ke ruangan ini? Tanya Nathan dengan suara menekan. Delisa tahu jika Nathan adalah pria yang kejam. Namun melihat Nathan membakar seseorang dalam keadaan masih hidup dengan bibir tersenyum, membuat Delisa tidak bisa menantangisnya. Dia merasa takut kepada Nathan. Delisa tidak mengerti bagaimana Nathan bisa menjadi begitu sadis dan kejam. Dia ingat saat pertama kali ia bertemu dengan Nathan. Ia terpesona oleh pesona dan karismanya Nathan. Nathan, tolong berhenti menyiksa dia. Dia manusia. Demi Tuhan, aku tidak membenarkan apa yang kau lakukan saat ini, Nat. Ucap Delisa berusaha bangkit dari lantai. Nathan menatap ke arah Samuel. Urus tahanan ini. Perintah Nathaniel. Baik, Tuan. Jawab Samuel. Nathan melangkah ke arah Delisa, namun Delisa melangkah mundur. Sayang, aku tidak akan menyakitimu. Kemarilah. Ucap Nathan lembut. Namun ucapan itu tidak mampu menenangkan hati Delisa yang masih terguncang melihat kekejaman Nathan. Delisa menatap tajam Nathan, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa berdiam diri sambil melihatmu menyiksa manusia seperti itu, ujarnya dengan nada sedih. Kau tidak mengerti situasinya, Delisa. Aku melakukan ini untuk sebuah alasan yang besar, kata Nathan sambil melangkah mendekati Delisa. Delisa mengangkat tangannya memberikan isyarat pada Nathan untuk menghentikan langkahnya. Aku tahu, kau terlibat dalam sebuah misi besar. Tapi cara apa ini? Kau bukan iblis kan, Nat? Kemari, biar aku jelaskan dan aku memelukmu. Pinta Nathan sambil merentangkan kedua tangannya. Tidak, kau akan membunuhku. Siapa kau sebenarnya, Nathan? Kenapa kau begitu misterius? Delisa menolak untuk mendekati Nathan, tatapannya penuh ketakutan. Apa yang kau lakukan sungguh tidak manusiawi. Nathan merenung sejenak sebelum menjawab. Ini bukan waktunya untuk menjelaskan. Aku sedang terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri, Delisa. Tapi bukankah kita bisa menyelesaikan ini tanpa kekejaman? Apa gunanya misi besar jika kamu kehilangan hati dan sisi kemanusiaan, Nathan? Nathan menghela nafas. Saat kau terlibat, kau akan mengerti. Ini tentang melawan kekuatan yang tidak terlihat.
Dan kadang-kadang kita harus melakukan hal-hal yang sulit untuk melindungi sesuatu yang kita cintai. Delisa masih ragu. Melihat Delisa yang kebingungan, Nathan berlari dan memeluk tubuh Delisa. Delisa tersentak. Dia memberontak. "Nathan, lepas! Kau monster!" Delisa berteriak. Delisa berusaha melepaskan diri dari pelukan Nathan, namun Nathan mempertahankan genggamannya dengan erat. "Delisa, sayang, tolong. Aku tidak ingin melukaimu. Aku hanya mencoba melindungi pernikahan kita, rumah tangga kita yang baru saja tercipta," ucap Nathan dengan suara lembut. Delisa menangis dalam pelukan Nathan. Konflik dalam dirinya semakin memuncak. "Aku takut, Nathan. Aku takut pada dirimu dan pada apa yang sedang terjadi." Nathan melepaskan pelukannya, tetapi matanya tetap penuh dengan ketegangan. "Delisa, aku tidak ingin menyakitimu. Aku tahu ini sulit dipahami, tetapi aku berjanji akan menjelaskan segalanya padamu." Delisa menatap tajam Nathan, mencari jawaban dalam ekspresi wajah suaminya. "Berikan aku alasan yang membuat ini semua berarti sesuatu. Jangan biarkan hubungan kita hancur karena ketidakjelasan ini." Nathan menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aku terlibat dalam misi dan dendam. Apa yang aku lakukan bukanlah pilihan mudah, tetapi aku melakukannya agar kita semua tetap aman." Delisa mencoba memahami, meski rasa takut masih merasuki dirinya. "Jelaskan padaku, Nathan. Jangan biarkan aku merasa seperti aku tidak mengenal suamiku lagi."